Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi qala 'alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi asarut tafar wa la ya'rifuhu minna ahadu hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahidayhi wa qala ya Muhammadu ukhbirni 'anil islami fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in tata'ta ilaihi sabila qala sadaqta qala fajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsani qala an ta'budallaha kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ati qala mal mas'ulu 'anha bi a'lam minas sa'ili qala fa akhbirni 'an ammaratiha qala anta lidal amata rambaha wa antaral hufata uratal alahu ra'a asyai yatawaluna fil bunyani qala thumma antalaqa falabithtu milya thumma qala li ya Umaru atud misailu qultullaha wa rasulahu a'lamu qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi. Lalu lututnya disandarkan pada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pangan Nabi. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya." Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Kau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir Allah yang baik dan buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki
lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Dan Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin lapar, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki itu segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi berkata kepadanya, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.'" Hadis riwayat Muslim nomor 8. Islam. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang Islam yang artinya, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Kau benar." Dalam hadis tersebut menyatakan bahwa yang membangun dan mengokohkan ibarat suatu bangunan yang harus ditopang dengan tiang, maka rukun Islamlah tiangnya, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji dilakukan. Itulah yang menjadi dasar Islam agar terciptanya kedamaian bagi para penganut agama Islam tersebut, karena Islam adalah penuh dengan rahmat bagi seluruh alam ini. Iman. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang iman pula, yang artinya, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beribadah kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Dalam hadis tersebut, seorang menyatakan iman atau percaya kepada Allah setelah mengimani rukun iman dan yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar dan qadarnya. Maksud dari adanya rukun iman yang menjadi keiman yang terdapat di dalam diri seseorang muslim, bahwa muslim itu harus mengimani rukun iman yang 6 ini dan harus mengerti apa yang menjadikan seorang beriman, yaitu 6 rukun Islam ini. Bagi rukun Islam adalah tiangnya, sedangkan rukun iman adalah bangunan, sama-sama memperkokoh keteguhan iman. Tetapi iman akan terwujud jika dipercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah sejatinya iman. Dengan itu, seorang muslim akan menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang ihsan pula, yang artinya, dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ihsan adalah segala ibadah kepada Allah yang dilakukan semata-mata ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, dan setiap apa yang bernilai ibadah maka akan diganjar dengan pahala yang berlimpah ruah. Dan Nabi pula menasihati setiap umatnya untuk selalu beribadah seakan-akan muslim tersebut melihat ada. Walaupun muslim tersebut tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihat hambanya. Baik dan buruknya perbuatan akan selalu diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat hambanya.
Jika Allah selalu diingat di hati setiap muslim, maka Allah akan selalu mempermudah segala masalah yang menghadap setiap hambanya. Jadi, dapat kita simpulkan bersama Islam, iman dan ihsan menjadi sumber yang kuat untuk menjadi seorang yang hamba yang bertakwa kepada Allah. Dengan menjadi orang yang bertakwa dengan mengingat selalu Islam, iman dan ihsan, maka akan dijauhkan dari sikap yang buruk dan menjadi seorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah.